Suatu ketika adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini adalah sufi abad ketiga. Beliau lahir pada tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Dia berkebangsaan Persia. Nama aslinya adalah Abu Yazid Taifur ibn Isa ibn Syurasan Al-Bustami. Kalau dalam dunia sufi, beliau dikenal dengan Bayazid Bustami. Beliau ini adalah ulama sufi, ulama yang sudah dipastikan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Yazid Al-Bustami bahwa dia adalah salah satu ulama yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih minta masuk surga, tapi kalau Abu Yazid sudah pasti masuk surga, yang diangan-angankan Abu Yazid bukan masuk surganya karena dia sudah pasti masuk, tapi yang diangan-angankan adalah di surga dia ingin selalu dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Abu Yazid salat tengah malam, setelah sholat tengah malam kemudian dia duduk, kemudian akan lihat menerawang dia. Kalau kayak kita itu melamun. Setelah melamun dia tertidur, kemudian di dalam tidur ini dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Yazid, apa yang kau inginkan nanti di dalam surga? Yang aku inginkan di dalam surga ya Rasulullah, aku ingin di dalam surga itu satu komplek denganmu. Ingin bertetangga denganmu ya Rasul. Kalau aku berada satu kamar denganmu itu tidak mungkin, tapi paling tidak aku ingin bertetangga denganmu, kata Abu Yazid. Apa jawab Rasulullah di dalam mimpinya? Yazid, kamu nanti di surga, teman kamu adalah ada seorang syekh yang jaraknya dari sini cukup jauh. Coba kamu datangi kalau ingin tahu teman kamu nanti di surga. Berdasarkan mimpi itu kemudian keesokannya didatangi oleh Abu Yazid, yang jarak orang yang didatangi itu sekitar 100 parsah. Kalau 100 parsah itu sekitar 50 sampai 60 kilo. Sampai di tempat, di kampung yang dimaksudkan, Abu Yazid bertanya tentang ciri-ciri orang itu. Ternyata di kampung itu orang itu tidak dipanggil syekh, malah di kampung itu orang itu dicemooh oleh masyarakat di kampung itu. Ketika Abu Yazid bertanya, apa kata orang kampung? Untuk apa kamu syekh bertanya tentang orang ini? Ini adalah orang fasik. Dia mengaku orang Islam, tapi dia kalau malam minum minuman dengan para pemabuk, tempatnya di kafe. Mendengar jawaban dari orang kampung tersebut, kemudian Abu Yazid muncul keraguan. Apa benar ini mimpi dari Rasulullah? Jangan-jangan ini hanya hayalanku saja. Tapi kemudian ketika dia pulang sekitar berjarak tidak begitu jauh, Abu Yazid berpikir lagi, aku datang ke sini jauh-jauh sampai 50 farsah. Kalau tidak aku temui, aku rugi dengan orang ini. Akhirnya meskipun ragu, dia kembali lagi, didatangi tempat yang ditunjukkan oleh masyarakat di sekitar itu, bahwa syekh itu tidak sedang berada di bar, di tempat maksiat, di tempat orang minum-minuman tadi. Kemudian ketika sampai, ternyata betul dari kejauhan Abu Yazid telah melihat terhadap orang yang dilihat di dalam mimpinya tadi. Ketika dia mendekati pintu, dilihat sang syekh ini lagi melayani orang-orang yang mabuk. Pada saat itu kemudian secara pasti dan meyakinkan Abu Yazid kemudian berbalik arah dan dia kembali ingin pulang lagi. Dia yakin bahwa mimpinya itu adalah mimpi dari setan, bukan dari Rasulullah SAW. Baru beberapa langkah dia melangkahkan kaki ingin kembali, kemudian syekh yang dari dalam ini memanggil, Assalamualaikum ya Abu Yazid, kenapa engkau akan kembali? Bukankah engkau datang ke tempat ini ingin mencariku karena engkau mendapat mimpi dari Rasulullah SAW? Terkejut Abu Yazid mendengar ini. Kok bisa syekh yang dibilang fasik tadi bisa tahu bahwa dia datang ke tempat itu untuk menemuinya, dan itu karena mimpi dari Rasulullah SAW. Kemudian dihampiri oleh syekh ini, dibawa Abu Yazid duduk di dalam bar itu.
Tentu saja Abu Yazid dimasukkan ke dalam bar ini dia tidak suka karena bukan tempatnya. Tapi apa kata Syekh tadi? Abu Yazid, apa yang datang mimpi kepadamu itu adalah benar. Dan sebelum bermimpi kepadamu, Rasulullah telah datang kepadaku bahwa engkau akan datang pada malam ini ke tempat ini untuk menemui aku. Coba agar ini engkau mengerti dan tahu apa sebenarnya aku lakukan di dalam diskotik ini, di dalam bar ini. Abu Yazid, ketahuilah Abu Yazid, bahwasanya di bar ini dulu isinya ada 80 orang yang suka mabuk. Tapi alhamdulillah setiap malam aku datangi, aku dakwahi mereka, aku ajak mereka, dan 40 telah sadar. Mereka sekarang sudah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Sekarang yang ada di sekitarmu ini, di kelilingmu ini, tinggal 40 orang. Rasulullah datang kepadamu maksudnya adalah agar yang 40 ini engkau yang menyadarkannya. Ini adalah bagianmu. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah telah menyatakan kepadaku bahwa engkaulah nanti temanku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yang 40 ini melihat dan tahu bahwa yang datang di diskotik itu adalah Abu Yazid Al-Bustami, kemudian semua yang 40 ini menyatakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatakan mereka ini bertobat kepada Allah, tak pernah lagi mau melakukan kemaksiatannya. Akhirnya 80 orang ditambah Syekh tadi, ditambah Abu Yazid Al-Bustami, itu nanti mereka itu akan berada di satu komplek di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah dari ini? Kita jangan pernah melihat kulit. Jangan mentang-mentang kita melihat orang, kita orang biasa saja, orang bodoh misalnya, tidak alim, tidak pandai baca kitab, tapi belum tentu yang baca kitab lebih baik dari dia. Jangan pernah Anda menyangka orang yang di pasar-pasar sana bukan orang sufi, ada orang sufi. Dan jangan pernah kita mengira bahwa tempat orang yang ahli ibadah itu hanya di masjid saja. Bisa saja dia di pasar, bisa saja dia di diskotik, bisa saja dia di warung kopi. Tapi di situ tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin berdakwah, dakwah itu di mana saja. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Tapi tentunya ketika Anda mampu untuk berdakwah di tempat-tempat seperti itu. Kalau di tempat orang-orang mabuk, di diskotik, kita ingin berdakwah yang kira-kira kita mampu, kita tidak akan ikut mabuk, tapi justru menyadarkan orang yang mabuk. Tapi kalau kira-kira kita justru ikut mabuk, jangan. Begitu Pak. Cak maturanya cek keempat nilai orang dari luar Pak. Menjeling dari luar aku ini kisah paling bagus. Aku cak alam kuyon tak. Kadang asurbanan ngekuk asrama. Secara dohirnya kulit paling bagus dari sampian. Belum tentu Pak. Bisa saja kita yang ada di majelis ini, salah satu Anda yang di bawah ini, yang begitu dicintai Allah malam ini, bisa terjadi itu. Tapi untungnya kalau di majelis satu dicintai Allah, semuanya akan menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya kita berada di majelis ini. Makanya mari kita tetap rajin di majelis kita ini. Muntah ada halangan sampai tak hadir. Karena duduknya Anda ini adalah kafarah. Duduknya Anda adalah menjadi penembus dari dosa-dosa kita dan menjadi amal baik kita semua. Amin ya rabbal alamin.